Film ini bercerita tentang seekor ikan kecil yang bersahabat dengan ikan hiu yang baik, namun ikan hiu ini malah dipaksa oleh ayahnya untuk menjadi ganas dan jahat. Akankah hiu ini benar-benar menjadi jahat? Simak alur ceritanya. Awal film diceritakan, di Southside Reef. Ikan bergaris biru bernama Oscar berfantasi tentang menjadi kaya dan terkenal. Kayak lu yang selalu berangan-angan ingin jadi orang sukses tapi kerjanya cuman molor. Back ke cerita. Setelah tiba untuk bekerja di Whale Wash atau kita bisa menyebutnya tempat pencucian ikan paus, ia dipanggil ke kantor bosnya, yaitu seekor ikan buntal bernama Sikes. Untuk membahas fakta bahwa ia berhutang banyak uang dan harus mengembalikannya pada hari berikutnya. Wih. Ternyata, si Oscar ini pura-pura pikun kayak kalian, yang saat hutangnya ditagih, malah pura-pura kayak kakek yang udah umur 80 tahunan. Kembali ke cerita, scene berganti ke si Oscar yang sudah putus asa karena ia harus membayar hutangnya yang tidak sedikit itu. Dia pun mengingat bahwa dia dulu seseorang yang selalu dipermalukan sebagai seorang anak penggosok lidah paus. Sahabat karibnya yang bernama Angie, melihat Oscar seperti itu langsung menawarinya mutiara merah muda mengkilap yang merupakan hadiah dari neneknya untuk menggadaikan dan membayar utangnya. Cerita punya cerita, si Angie ini memang cinta mati pada Oscar dan dia menerima Oscar apa adanya. Singkat cerita, setelah Oscar menjual mutiara itu, ia membawa uang itu ke lintasan balap untuk bertemu Sikes, tetapi setelah mendengar prediksi komentator bahwa seekor kuda laut, 99% akan memenangkan lomba kali ini. Sontak dia mempertaruhkan semua uangnya yang pada kuda laut bernama Lucky Day. Yang dimaksud komentator tadi, di sini Oscar berpikir jika kuda laut yang bernama Lucky Day menang, dia akan benar menjadi orang yang kaya. Mengetahui hal itu, Sikes kesal karena Oscar mempertaruhkan semua uangnya. Tapi meski begitu, dia tetap setuju untuk melihat bagaimana balapannya berlangsung. Balapan pun dimulai dan si Lucky Day memimpin. Tetapi saat hampir melewati garis finish, dia tersandung dan kalah. Karena sudah tidak bisa membayar hutang, Oscar pun dibawa ke lautan lepas dan disiksa di sana. Scene berganti ke keluarga hiu putih besar atau kita sebut saja, kelompok mafia yang memiliki anggota seperti paus pembunuh, ikan todak, dan gurita. Pemimpin kelompok mafia itu memiliki masalah dengan salah satu putra mereka, yang bernama Lenny, yang seorang vegetarian atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Anjay! Ini hiu apa harimau? Salah, maksudku, ini hiu apa sapi? Selain menjadi hiu yang pemakan tumbuh-tumbuhan, si Lenny ini juga tidak ingin bertindak sebagai bagian dari kelompok mafia tersebut. Ayahnya yang jahat, yang bernama Don Edward Lino, memerintahkan putra sulungnya yang kejam, Frankie untuk membimbing saudaranya dalam bisnis keluarga dan memaksanya menjadi hiu yang ganas. Singkat cerita saat Frankie mengajarkan Lenny untuk berburu, Frankie melihat Oscar yang tengah disiksa oleh anak buah Sikes di tengah laut, dua ubur-ubur bernama Ernie dan Bernie. Frankie pun mendesak atau memaksa Lenny untuk memakan Oscar, tetapi karena Lenny pemakan tumbuhan, Lenny malah membebaskan Oscar dan menyuruhnya melarikan diri. Karena sudah muak, Frankie langsung berenang menuju ke Oscar untuk memangsanya. Tetapi tiba-tiba sebuah jangkar jatuh di kepalanya dan membunuhnya. Hati Lenny hancur dan ia ketakutan karena saudara kandung Lenny wafat. Lenny pun melarikan diri karena merasa bersalah. Karena tidak ada saksi lain dan Oscar terlihat di dekat mayat itu, kedua ubur-ubur yang masih di lokasi itu percaya bahwa dialah yang membunuh Frankie, sebuah peluang yang diputuskan Oscar untuk dieksploitasi demi ketenaran.
dia pun mengada-ngada jika benar, ia yang membunuh hiu besar itu. Singkat cerita, Oscar kembali ke kota dengan julukan baru yaitu, Shark Slayer, atau pemburu hiu. Sikes pun menjadi manajernya dan Oscar pindah ke Puncak Karang, untuk hidup mewah. Sebagai informasi, Puncak Karang adalah tempat bagi orang kalangan atas. Kembali ke cerita, pada saat yang sama, Don Lino meminta semua anak buahnya untuk mencari Lenny. Ketika beberapa hiu mendekati lingkungan Oscar, semua warga berharap dia mengusir hiu-hiu itu. Saat mengawasi hiu-hiu itu, ia bertemu dengan Lenny dan Oscar pun di sini tahu jika Lenny tidak berbahaya seperti hiu pada umumnya. Karena Lenny tidak ingin kembali ke rumah, Lenny memohon kepada Oscar untuk membiarkannya tinggal di rumahnya. Oscar pun secara terpaksa menyetujuinya karena dia diancam oleh Lenny kalau kebohongan ke warga akan dia sebarkan. Singkat cerita, Angie mengetahui tentang kebohongan Oscar karena diberitahu oleh Lenny dan juga mengancam untuk memberitahu semua orang. Karena sedikit takut, Lenny memiliki ide dengan Oscar dan dirinya menggelar acara di mana Lenny pura-pura meneror kota dan Oscar mengalahkannya. Ini pun semakin memperkuat reputasi Oscar dan menyebabkan Lola yang cantik namun pendendam menjadi pacarnya. Karena kejadian itu, Don Lino pun dibuat marah. Setelah melakukan aksi itu, Oscar dan Angie yang marah berdebat, di mana Angie mengungkapkan bahwa dia memiliki perasaan untuk Oscar bahkan sebelum dia menjadi Shark Slayer atau orang yang terkenal. Mendengar hal itu, Oscar memutuskan Lola dan merefleksikan konsekuensi dari keegoisannya. Pada hari Valentine, Oscar membeli beberapa hadiah untuk Angie dan setelah sampai di tempat kerjanya, ternyata Don Lino telah menculik Angie untuk mengadakan pertemuan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pertemuan dan Lenny hadir dengan menyamar sebagai lumba-lumba bernama Sebastian. Don Lino pun langsung mengancam akan memakan Angie jika Oscar tidak mematuhinya. Oscar pun memiliki rencana dan langsung menjalankan rencana itu. Saat Angie sudah di depan Don Lino, Lenny langsung berpura-pura memakan Angie. Tetapi kemudian memuntahkannya karena sudah tidak tahan dan mengungkapkan dirinya di depan ayahnya bahwa dia adalah Lenny, bukan Sebastian. Luar biasa, Don Lino menyangkal putranya dan karena marah, dia langsung mengejar Oscar melalui karang. Saat dikejar, Oscar berencana pergi ke cuci paus dan singkat cerita setelah cukup lama dikejar dan mengejar, akhirnya Oscar menjebak Don Lino dan Lenny di mesin. Oscar pun diberi tepuk tangan yang meriah oleh semua orang. Tetapi mereka semua termasuk ayah Lenny akhirnya mengetahui kebenaran di balik kematian Frankie. Dia kemudian memberitahu Don Lino bahwa semua orang memiliki kepribadian sendiri dan itu bukan kehendaknya, tetapi sudah menjadi takdir. Don Lino pun terinspirasi oleh pengakuan Oscar, dan Don Lino berdamai dengan putranya serta menyatakan bahwa ia dan gengnya tidak akan mengganggu di kota itu lagi. Di akhir film, Oscar meninggalkan semua kekayaan yang diperolehnya, berdamai dengan hiu, menjadi komanajer cuci paus yang sekarang sering dikunjungi oleh hiu, paus pembunuh, dan ikan pedang, dan hidup bahagia selamanya dengan Angie. Dan film pun tamat. Nah oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka silahkan klik tombol subscribe dan like-nya. Buat kalian yang gak suka, silahkan isi kolom komentar tentang kritik-kritik kalian buat video ini. Akhir kata, adios Sapokers, see you next time.